Trading saham itu judi. Pernyataan ini viral setelah diucapkan oleh seorang influencer dan langsung memicu perdebatan besar di kalangan investor dan trader Indonesia. Sebagian orang sependapat dengan pernyataan ini karena pernah punya pengalaman gak enak di pasar saham. Mereka membeli saham ketika grafik terlihat naik, namun kemudian harga dibanting turun dan akhirnya harus cut loss. Fenomena ini sangat umum terjadi, terutama di kalangan trader retail. Banyak orang membeli saham hanya karena melihat pola breakout pada chart atau mendengar rumor bahwa bandar sedang melakukan akumulasi. Jika pengalaman seperti ini sering terjadi, wajar jika sekarang banyak orang mulai bertanya, apakah analisis teknikal bisa menghasilkan keuntungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak akan pakai opini pribadi atau pengalaman subjektif. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh penelitian akademik tentang analisis teknikal. Salah satu penelitian paling terkenal tentang analisis teknikal dilakukan pada tahun 1992 oleh Brock, Lakonishok, dan LeBaron. Penelitian tersebut menggunakan data Dow Jones Industrial Average selama hampir 90 tahun. Tujuannya adalah menguji apakah strategi teknikal memiliki nilai prediktif terhadap harga saham. Strategi yang diuji sebenarnya sangat sederhana dan bahkan sering digunakan oleh trader hingga hari ini. Di antaranya adalah moving average crossover dan price breakout. Hasil penelitian ini cukup mengejutkan bagi banyak akademisi. Beberapa strategi teknikal menghasilkan return yang secara statistik signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa harga saham tidak sepenuhnya bergerak secara acak. Artinya, terdapat pola historis tertentu yang dapat diamati dalam pergerakan harga. Penelitian lain yang cukup terkenal dilakukan oleh Besenbinder dan Chan pada tahun 1995. Penelitian ini membandingkan efektivitas analisis teknikal di berbagai pasar saham global. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa analisis teknikal cenderung lebih efektif di pasar yang tergolong emerging market. Mengapa hal ini bisa terjadi? Emerging market biasanya memiliki likuiditas yang lebih rendah dan distribusi informasi yang tidak merata. Kondisi tersebut membuat pasar menjadi tidak sepenuhnya efisien. Ketidakefisienan inilah yang dapat menciptakan peluang bagi strategi trading tertentu. Dan Indonesia sendiri termasuk dalam kategori emerging market. Penelitian lain yang sering dibahas dalam diskusi analisis teknikal adalah penelitian yang dilakukan oleh Park dan Irwin pada tahun 2007. Mereka meninjau lebih dari 90 penelitian akademik tentang analisis teknikal. Sebagian besar penelitian tersebut menemukan bukti adanya profitabilitas strategi teknikal. Namun, keuntungan tersebut sering berkurang setelah memperhitungkan biaya transaksi. Ini adalah ringkasan ketiga penelitian yang sudah kita bahas. Dari sini bisa terlihat bahwa hasil penelitian membuktikan analisis teknikal bukanlah judi. Analisis teknikal dalam beberapa hal dapat memprediksi pergerakan harga saham dan dapat kita gunakan sebagai salah satu tools untuk trading. Selain ketiga penelitian ini, masih ada banyak lagi penelitian tentang keberhasilan strategi trading menggunakan analisis teknikal. Seperti misalnya Sullivan, Timmerman, dan White 1999 yang memvalidasi trading rules diantaranya berupa moving average dan breakout. Hasil yang mereka peroleh menunjukkan bahwa beberapa moving average dan breakout rules mampu memberikan profit. Selanjutnya ada Kwon dan Kish 2002 yang menguji moving average crossover pada pasar Amerika. Mereka menyimpulkan bahwa strategi moving average menghasilkan excess return dibandingkan metode buy and hold. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Gunasekara dan Power 2001 yang menguji moving average dan breakout pada saham Inggris. Mereka menemukan bahwa trading rules menghasilkan abnormal return sebelum biaya transaksi. Seluruh penelitian yang telah kita bahas merupakan artikel yang terbit di jurnal ternama seperti Journal of Finance dan Quarterly Review of Economics and Finance. Ini berarti bahwa data, metodologi yang digunakan penelitian ini sudah pasti valid karena harus melalui multiple peer review yang ketat untuk dapat terbit di jurnal-jurnal tersebut.
Nah, sekarang bagaimana prakteknya di Bursa Efek Indonesia? Kita coba bahas pakai saham BBYB atau Bank Neo-Commerce. Pada periode 2020-2021, saham BBYB mengalami salah satu rally terbesar di pasar saham Indonesia. Harga saham yang sebelumnya berada di kisaran sekitar 200-300, akhirnya melonjak hingga mendekati Rp3.000 atau naik lebih dari 10 kali lipat. Walaupun faktor fundamental seperti transformasi bank digital juga berperan, pergerakan harga pada fase awal rally menunjukkan pola teknikal yang cukup jelas. Fase yang pertama yaitu base formation atau fase konsolidasi. Sebelum rally besar terjadi, harga BBYB sempat bergerak sideways cukup lama. Dalam analisis teknikal, fase seperti ini sering disebut sebagai accumulation base. Trader teknikal biasanya memperhatikan fase ini, karena range konsolidasi sering menjadi persiapan sebelum pergerakan besar. Fase berikutnya adalah fase breakout resistance. Setelah periode konsolidasi cukup lama, harga BBYB akhirnya menembus resistance penting yang saat itu berada di sekitar Rp400. Ketika harga menembus level tersebut dengan volume yang meningkat signifikan, banyak trader menganggapnya sebagai sinyal breakout. Dalam analisis teknikal, breakout biasanya menunjukkan perubahan keseimbangan antara supply dan demand. Ketika resistance ditembus, banyak trader baru mulai masuk ke pasar. Selanjutnya adalah fase 3, fase momentum rally. Setelah breakout terjadi, harga BBYB mulai memasuki fase momentum rally. Ciri utama fase ini, harga membentuk higher high dan higher low. Volume transaksi meningkat tajam. Trader momentum mulai ikut masuk. Dalam waktu relatif singkat, harga saham bergerak dari 400 ke 1000, lalu ke 2000, dan akhirnya mendekati area Rp3.000. Contoh berikutnya adalah pergerakan saham BBCA, Bank Sentral Asia. Setelah kejatuhan pasar akibat COVID di Maret 2020, harga BBCA mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil. Kemudian, sekitar Juni hingga Juli 2020, terjadi yang dikenal sebagai Golden Cross, yaitu ketika moving average 50 hari naik dan memotong ke atas moving average 200 hari. Dalam banyak literatur teknikal, kondisi ini sering diinterpretasikan sebagai awal dari perubahan tren jangka menengah menjadi bullish. Namun, sinyal ini tidak berdiri sendiri. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya di sekitar Desember 2020, BBCA berhasil menembus level resistance penting di area 30.000 sebelum stock split. Breakout ini menjadi konfirmasi tambahan bahwa momentum beli di pasar mulai menguat. Ketika tren sudah terbentuk dan resistance berhasil ditembus, probabilitas kelanjutan tren biasanya meningkat. Memasuki tahun 2021, pergerakan harga BBCA tidak naik secara lurus, melainkan membentuk pola yang lebih sehat. Harga naik, kemudian mengalami pullback, dan seringkali berhenti di sekitar area moving average 50 hari. Dalam konteks ini, moving average tidak hanya berfungsi sebagai indikator, tetapi juga sebagai support dinamis yang direspon oleh pelaku pasar. Setelah fase konsolidasi yang cukup panjang, BBCA kembali menunjukkan pergerakan menarik di awal tahun 2023. Harga berhasil menembus area resistance di kisaran 8.500 hingga 9.000, yang sebelumnya menjadi batas atas pergerakan sideways. Sekali lagi, pola yang sama terlihat. Tren yang sudah terbentuk sebelumnya diikuti oleh breakout yang mengindikasikan kelanjutan momentum. Namun, penting untuk dipahami bahwa pola seperti ini tidak selalu muncul dengan sejelas ini di semua saham. BBCA adalah saham dengan likuiditas tinggi, fundamental yang kuat, dan partisipasi investor yang besar. Kondisi seperti ini membuat pola teknikal lebih mudah terbentuk dan terbaca. Jadi, apakah ini berarti analisis teknikal selalu bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tetapi dalam kondisi tertentu, terutama pada saham dengan tren yang kuat dan partisipasi pasar yang tinggi, analisis teknikal seperti moving average dan breakout dapat membantu kita membaca arah pergerakan harga dengan lebih baik.
Selain BBYB dan BBCA, masih banyak lagi kasus saham yang trennya dapat di-capture oleh indikator sederhana seperti exponential moving average dan breakout resistance. Namun demikian, analisis teknikal seperti dalam kasus breakout BBYB dan BBCA tetap ada risiko seperti false breakout, pump and dump, dan reversal cepat. Oleh karena itu, trader profesional harus disiplin dalam menggunakan stop loss, position sizing, dan risk management. Penting untuk diingat bahwa analisis teknikal bukan alat untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Analisis teknikal hanya memberikan keunggulan statistik dalam membaca perilaku pasar. Dan dalam dunia trading, kadang keunggulan kecil itu sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan. Ini Terlogika, Investing Logic